Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Video kali ini akan membahas tentang keragaman budaya Indonesia. Negara Indonesia memiliki wilayah yang luas. Hal ini memengaruhi keanekaragaman masyarakat Indonesia. Apakah teman-teman tahu bahwa Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa? Hampir setiap suku bangsa memiliki budaya tertentu. Keragaman budaya itu adalah kekayaan bangsa Indonesia. Kalian tahu bahwa terdapat sekitar 13.000 pulau besar dan kecil, 400 suku bangsa dan juga ratusan bahasa lokal. Keragaman budaya bisa diamati dari bentuk-bentuk kebudayaan khasnya seperti adat istiadat, rumah adat, pakaian tradisional, tari-tarian, kesenian berupa alat musik dan lagu, senjata tradisional, dan juga makanan khas. Budaya-budaya di setiap daerah dikenal dengan budaya lokal. Budaya lokal inilah yang menjadi dasar tumbuhnya budaya nasional. Sekarang, yuk kita cari tahu apa saja sih bentuk-bentuk keragaman budaya di negara Indonesia. Keragaman budaya Indonesia yang pertama yaitu rumah adat. Rumah adat adalah rumah yang dibangun dari generasi ke generasi yang merupakan cerminan budaya yang terbentuk dari tradisi dalam masyarakat dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak dan gaya bangunan. Selanjutnya, keragaman yang kedua, pakaian adat. Pakaian adat atau tradisional ini berfungsi untuk mengekspresikan identitas, biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis atau sejarah. Pakaian adat juga dapat menunjukkan status sosial, perkawinan, dan agama. Berikutnya, tarian adat. Tari adat merupakan tari yang berkembang di suatu daerah secara turun-temurun. Tiap daerah mempunyai tarian adat masing-masing dengan peruntukan yang berbeda. Biasanya untuk menyambut tamu agung, merayakan panen, upacara kematian, atau upacara keagamaan. Berikutnya, keragaman alat musik dan lagu. Alat musik dan lagu tradisional adalah lagu yang berasal dari daerah tertentu. Lagu daerah statusnya bersifat kedaerahan dengan lirik dan bahasa asal daerah masing-masing, dimainkan dan dinyanyikan pada tradisi tertentu di daerahnya masing-masing. Selanjutnya yaitu keragaman senjata tradisional. Senjata tradisional tak hanya digunakan sebagai alat berlindung dari serangan musuh saja, tetapi juga digunakan dalam kegiatan berladang dan juga berburu. Berikutnya adalah makanan khas. Kuliner atau makanan khas merupakan produk budaya yang sangat mudah dikenali sebagai identitas suatu masyarakat. Makanan khas daerah adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu daerah dan cocok dengan lidah masyarakat setempat. Nah, itulah keragaman budaya Indonesia. Teman-teman, terlebih dahulu, mari kita simak bersama tentang bagaimana faktor-faktor tertentu dapat mendorong terciptanya harmoni dalam keberagaman. Faktor pendorong pertama adalah nilai-nilai budaya yang menghargai perbedaan, memungkinkan masyarakat untuk saling menghormati secara harmonis. Sebagai contoh, terdapat istilah silih asah, silih asih, dan silih asuh pada masyarakat Sunda. Ngaturang ayu pada masyarakat Bali, sipakatau pada masyarakat Bugis, dan sebagainya. Faktor pendorong kedua adalah struktur sosial yang adil dan inklusif, di mana setiap individu dan kelompok memiliki peran dan hak yang sama dalam masyarakat, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan tanpa memandang latar belakang perbedaan.
Faktor pendorong ketiga adalah pembangunan infrastruktur merata di Indonesia yang penting untuk menghubungkan komunikasi antar kelompok yang berbeda serta mengurangi kesenjangan sosial yang ada dalam keberagaman suku, budaya, dan agama. Selanjutnya adalah mengenai faktor-faktor penghambat dalam mewujudkan harmoni, di antaranya adalah: pertama, egoisme. Egoisme merupakan sikap atau perilaku yang mengutamakan kepentingan diri sendiri. Kedua, etnosentrisme. Etnosentrisme adalah pandangan bahwa norma dan nilai-nilai suatu kelompok dianggap paling benar dibanding kelompok lain. Ketiga, eksklusivisme. Eksklusivisme adalah pandangan bahwa hanya satu kelompok yang memiliki hak eksklusif terhadap kebenaran dan menutup diri dari yang lainnya. Indonesia merupakan negara yang beragama. Indonesia memiliki suku bangsa, adat istiadat, budaya dan ras yang berbeda-beda tersebar di wilayah Indonesia. Namun keberagaman tersebut terus dilakukan diuji dengan munculnya berbagai konflik yang terjadi di berbagai daerah. Konflik-konflik menimbulkan korban jiwa, luka-luka dan harus mengungsi. Yayasan Denny JA mencatat selama 14 tahun setelah masa reformasi setidaknya ada 2.398 kasus kekerasan dan diskriminasi yang terjadi di Indonesia. Dari jumlah kasus tersebut sebanyak 65% berlatar belakang agama. Sementara sisanya kekerasan etnik sekitar 20%, kekerasan gender sebanyak 15%, kekerasan seksual ada 5%. Dari banyak kasus yang terjadi tercatat ada beberapa konflik besar yang banyak memakan jatuh korban baik luka atau meninggal, luas konflik, dan kerugian material. Berikut sejumlah beberapa konflik di Indonesia tersebut. Konflik Ambon. Menurut Yayasan Denny JA, konflik Ambon, Maluku merupakan konflik terburuk yang terjadi di Indonesia setelah reformasi, di mana telah menghilangkan nyawa sekitar 10.000 orang. Konflik Ambon berlangsung pada 1999 hingga 2003. Dalam konflik tersebut tercatat ribuan warga meninggal, ribuan rumah dan fasilitas umum termasuk tempat ibadah terbakar. Bahkan ratusan ribu warga harus meninggalkan rumahnya untuk mengungsi dan meninggalkan Maluku atas konflik tersebut. Konflik Ambon berlangsung selama 4 tahun. Konflik Sampit. Konflik Sampit, Kalimantan Tengah terjadi pada 2001. Konflik antar etnis tersebut berawal dari bentrokan antara warga suku Dayak dan suku Madura pada tanggal 18 Februari tahun 2001. Konflik tersebut meluas ke seluruh provinsi Kalimantan Tengah, termasuk di ibu kota Palangkaraya. Diduga, konflik tersebut terjadi karena persaingan di bidang ekonomi. Pada konflik tersebut, Komnas HAM membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM Sampit. Menurut Yayasan Denny JA, tercatat ada sekitar 469 orang meninggal dalam konflik tersebut. Sebanyak 108.000 orang harus mengungsi. Kerusuhan Mei tahun 1998. Kerusuhan yang berlangsung di Jakarta tersebut setidaknya banyak korban yang meninggal, pemerkosaan dan 70.000 orang harus mengungsi. Kerusuhan tersebut terjadi pada 13 hingga tanggal 15 Mei tahun 1998. Kerusuhan tersebut dilatar belakangi terpilihnya kembali Soeharto sebagai presiden pada tanggal 11 Maret tahun 1998. Mahasiswa melakukan aksi turun ke jalan dan terjadi kericuhan dengan aparat. Dampaknya ada mahasiswa yang terluka dan meninggal. Tragedi berdarah juga menimpa mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta. Mahasiswa yang melakukan aksi harus berhadapan dengan aparat keamanan. Mediasi dilakukan dengan konsekuensi mahasiswa diminta kembali ke kampus Trisakti. Namun, upaya ini tak sesuai rencana. Terdengar letusan senjata api yang membuat 4 mahasiswa meninggal, yakni Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto, dan Hendriawan C. Sementara mahasiswa yang lain mengalami luka-luka.
Kondisi itu membuat aksi mahasiswa semakin luas dan berlangsung beberapa hari. Bahkan massa menduduki gedung MPR DPR. Tragedi Trisakti pada tanggal 12 Maret tahun 1998 ini merupakan pemicu aksi yang lebih besar. Setelah korban mendapatkan perawatan, pihak Universitas Trisakti menuntut aparat keamanan terkait peristiwa ini. Mereka menuntut aparat bertanggung jawab. Selain jatuh korban meninggal dan luka, peristiwa tersebut juga menimbulkan kerugian mencapai 2,5 triliun rupiah. Bulan Mei pun dikenang masyarakat Indonesia sebagai bulan duka atas munculnya korban jiwa akibat aksi kerusuhan. Besarnya kerusuhan itu menyebabkan situasi pemerintahan tidak stabil. Soeharto pun semakin sulit memegang kendali pemerintahannya. Pada tanggal 21 Mei tahun 1998, Soeharto mundur sebagai presiden. Teman-teman, perbedaan suku, bangsa, ras, dan kepercayaan yang tersebar di seluruh tanah air juga menjadi kekayaan yang sangat berharga bagi kita selaku warga negara Indonesia. Nah, teman-teman, adanya keberagaman budaya dalam negara kita dapat membawa dampak positif dan juga dapat memberikan dampak negatif bagi keberlangsungan kehidupan kita dalam bernegara. Lalu, apa saja sih dampak positif dan dampak negatif dari keragaman sosial budaya di Indonesia? Berikut penjelasannya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mengetahui dampak positif keragaman sosial budaya. Berikut penjelasannya. Yang pertama, memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan bangsa. Kemudian yang kedua, memiliki kekayaan sosial budaya yang tidak ternilai harganya. Yang ketiga, melatih diri untuk bertenggang rasa. Yang keempat, membentuk masyarakat yang toleran. Yang kelima, menjadi daya tarik bagi turis asing. Yang keenam, meningkatkan pendapatan negara. Dan yang ketujuh, keberagaman menjadi salah satu identitas bangsa yang membedakan dari bangsa lain di dunia. Oke teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui apa saja dampak positif dari keragaman sosial budaya. Sekarang teman-teman akan mengetahui apa saja sih dampak negatif dari keragaman sosial budaya. Yang pertama, mengakibatkan ketidakharmonisan serta kehancuran bangsa dan negara. Dampak yang kedua, dapat menimbulkan konflik bernuansa sara, baik itu konflik antar suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang ketiga, munculnya persaingan. Yang keempat, munculnya sikap negatif seperti egoisme kelompok atau golongan, fanatisme, dan sebagainya. Dan yang kelima, potensi munculnya pelanggaran atas hak-hak kelompok lain. Nah, teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui apa saja dampak positif dan dampak negatif dari keragaman sosial budaya. Sekarang, teman-teman akan mengetahui cara mewujudkan sikap menghormati keragaman. Yang pertama, bangga terhadap kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional. Yang kedua, melestarikan nilai budaya. Yang ketiga, menghormati kebudayaan daerah lain. Yang keempat, tidak menghina kebudayaan suku bangsa atau daerah lain. Yang kelima, lebih senang dengan kebudayaan nasional daripada kebudayaan asing. Dan yang keenam, menunjukkan nilai kebersamaan dan toleransi dalam berkehidupan. Nah, teman-teman, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah dengan melihat baik dampak positif dan negatif dari keragaman budaya yang ada di Indonesia, baiknya kita sebagai warga negara Indonesia tetap fokus pada hal-hal positifnya saja. Dampak positif ini dapat kita maksimalkan dengan cara mewujudkan sikap menghormati keragaman agar dapat menghindari penyebab terjadinya konflik. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.